Oke guys, kembali lagi bersama kita di Dopok RH. Yo para, Yo. Oke, kali ini kita mau seperti biasa ya menceritakan video-video horor. Kali ini bukan horor sih, tetapi menceritakan seseorang yang sebuah pengalaman. Ya, yang ada di sebuah ibu kota yang ada di luar Jawa ya. Tentunya kita sebelum memulai video atau cerita kali ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dan ada di bawah ini ya, sini anjay. Oke, sebelum itu kita memperkenalkan dulu ya. Di sini ada saya, yaitu seorang ya apa namanya, host ya, host. Dan di sebelah saya yaitu ada Mas Preti Sebagai rekan kerja. Asik. Oke. Langsung saja ya, tanpa basa-basi kita langsung ke cerita pertama. Let's go. Nah, pada kesempatan kali ini ya guys, saya dan teman saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari teman saya. Ya, kebetulan teman saya yang bernama Bagas. Nah, cerita itu bermula saat Bagas lulus SMK. Setelah lulus SMK, Bagas langsung pergi bekerja di ibu kota. Tepatnya pada di sebuah perusahaan yang ada di daerah Jakarta. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Monggo Mas. Ya, saya lanjut ya dari Mas Preti. Nah, awalnya gini guys. Pada suatu tahun ya, yang yaitu kelulusan berarti tahun tepatnya 2 tahun yang lalu, 2023 ya. Dia itu melamar sebuah perusahaan yang ada di Jakarta, dan dia itu udah keterima guys di sana, dan dia keterima beberapa orang, jadi ada sekitaran 8 atau sampai 10 orang. Dan di sana itu ya katanya ya di sana itu ngekos satu kosan ada 3 ruang. Gimana tuh? Ada 3 ruangan, satu kosan berjumlah 8 sampai 10 orang guys. Bayangkan satu kos 8 orang, itu sangat-sangat ya nggak wajar lah ya. Biasanya kan ngekos itu kan mungkin 2 sampai 3 orang saja, oke? Ya minimal ya 1 sampai 2-3 orang gitu. Iya. Nah, pas awal pekerjaannya itu berjalan dengan seperti biasanya, lancar tanpa ada kendala apapun. Nah, singkat cerita, beberapa berarti setelah 4 minggu kemudian, si teman saya ini mengalami kejadian atau peristiwa yang dia alami sangat aneh guys. Seperti ada gangguan-gangguan makhluk astral atau dari teman-temannya yang ya suka jahil ya begitu. Lanjut Mas Freddy. Iya. Jadi pada saat itu si teman ini mengalami beberapa gangguan yang terjadi pada dirinya waktu ngekos. Nah, di kosan itu dia tidak sendiri, dia ada beberapa orang. Apalagi tepatnya saat dia bangun pada tepatnya kejadian itu, kejadian aneh yang dialami itu terjadi saat waktu fajar tiba, ya sekitar Subuh. Ya, tapi agak lebih malam dikit Mas, jam 1-an sampai jam 3. Nah, gangguan yang dialami itu seperti adanya
keran menyala, terus dia terbangun sendiri, terus pintu yang bunyi dan bergerak sendiri. Dan lagi guys, yang saya ketahui juga ya, dan pada suatu hari ya, dia itu pulang kerja dari jam 1 siang ya, berarti shift 2 sampai jam 10 malam. Soalnya kan perusahaan itu kayaknya berapa shift gitu, jam 10 malam pulang, dan dia itu sampai jam 1. Dia itu nggak bisa tidur guys. Habis itu dia itu berpura-pura tidur atau gimana lah ya, katanya itu di belakang itu berisik banget, seperti ada piring berjatuhan atau pecah gitulah, ada yang gerakin atau gimana nggak tahu ya. Terus dia berpura-pura tidur lah. Terus katanya itu di belakang dia atau di depan dia itu ya ada sesosok seperti genderuwo atau gimana lah, kakinya besar, Intinya berbadan besar, tinggi Iya. gitu. terus kakinya itu besar kan ya, melangkah di depan dia persis guys. Terus dia Berarti katanya- seperti dilangkain apa diinjek? enggak, berarti cuman lewat di depan doang, soalnya dan kayak gini. Oh berarti jalan kita misalnya di sini terus di sininya ya? Nah gitu. Oh bukan dilangkain apa gimana? Terus setelah itu dia itu seperti baca-baca ya, baca sholawat lah ya, dan Yang berdoa gitu. berdoa ya. Dan setelah itu kayaknya itu udah nggak ada apa-apa lagi. Mungkin ada lagi ceritanya lagi dari Mas Preti. Jadi jeda. Dan gue lagi konten guys, Non di panjang. telepon. Aduh. Nanti kita lanjut lagi ya, oke? Kondisi? Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi ada kendala dari Mas Preti ya. Dan langsung saja tanpa basa-basi kita bercerita dari Mas Preti. Lanjut Mas. Nah jadi gini guys, seiring berjalannya waktu si Bagas ini mengalami kejadian yang lebih horor lagi, bikin dia tidak nyaman saat bekerja dan tinggal di kosan tersebut. Awalnya yang tadinya hanya gangguan kecil-kecilan, misalnya kayak ada yang menggerakkan pintu atau suara-suara aneh yang mengganggu saat tidur. Nah makin kesini itu si Bagas ini mengalami kejadian yang lebih syok lagi. Pada saat tengah malam dia merasa seperti diganggu oleh makhluk yang tidak bikin dia bisa tidur dan seolah tampak di depannya. Nah pada keesokan harinya ya, si Bagas ini mengalami demam atau sakit. Nah dia bersama temannya itu berobat di sebuah puskesmas atau klinik. Namun setelah pulang si temannya ini menyarankan untuk melakukan hal-hal yang sedikit aneh apa gimana ya, kurang pas aja, bikin janggal. Seperti dia disuruh mandi keadaan malam tengah malam dan melakukan untuk membaca apa. Dan yang bikin anehnya lagi ya guys, ada barangnya yang diambil oleh temannya dan disimpan untuk apa entah bagaimana itu. Nah tadinya saat sakit ini sama si Bagas ini berpikir bahwa gangguan-gangguan tersebut terjadi karena dia sebelumnya mencoba untuk melakukan amalan atau belajar tentang ilmu gaib. Ilmu hitam. Mas. Dan ya saya lanjut ya dari Mas Preti. Dari ilmu hitam tersebut diterapkan dari seorang temannya Mas Bagas ya, yaitu yang bernama ya, inisial aja ya, depannya A. Dan ya gimana ya,
sepertinya itu Mas Bagas itu mencoba atau ikut-ikut belajar bersama si Mas A tersebut, tetapi dia itu tidak kuat guys. Dan ya gimana ya, dia itu tidak kuat, jadinya itu seperti ya gangguan begitu, mungkin menghantam dirinya sendiri gitu. Jadi gitu guys, kalau kalian belajar tentang ilmu-ilmu seperti itu dan kalau tidak kuat itu mungkin terjadi ya seperti itu. Dan itu harus memang ada pembimbingnya, jangan asal sendiri. Bukan untuk dimain-mainkan. Ya lanjut ya. Atau yang saya dengar ya, saya dengar kejadian itu mungkin dikarenakan seorang Mas Bagas itu kan gimana ya, dia kan orangnya kan rada-rada alim gitu ya Mas ya, dan dia bertemu dengan 8 orang, yang satunya itu ya yang belajar seperti itu, mungkin ini ya seseorang yang dari sebuah perguruan, dari perguruan bela diri atau padepokan gimana gitu. Nah dari situ si Mas Bagas itu dia itu kan tiap hari itu menjalankan ya ibadah, dan si Mas A tersebut mungkin tidak suka atau gimana, jadi mungkin dia ya tahu sendiri ya, ilmu gaib itu gimana, mungkin disantet atau gimana Mas Fred tanggapannya? Karena kebetulan yang cerita ini teman saya sendiri. Pada saat dia pulangnya itu dia itu bercerita, dan saya memiliki tanggapan bahwa si Bagas ini sakit bukan dikarenakan dia belajar dari ilmu hitam, namun dia disantet oleh temannya. Karena sebelumnya kan dia berpikir setelah melakukan ritual ini dia menghantam dirinya, tidak ada bimbingan, berpikir bahwa dia emang benar-benar karena faktor salahnya dia. Namun dari pandangan saya, dia itu disantet oleh temannya yang satu itu, karena dari ciri-ciri yang saya tebak atau bahasanya saya perhitungkan sama hal yang dia ceritakan tersebut emang relate sekali. Karena sebelum dia mengiyakan sebelum benar-benar dia mengiyakan apa yang bicara, dan itu benar-benar terjadi. Seperti barangnya yang diambil itu sebuah baju itu tadinya itu beli baru, terus beberapa saat dia sakit, bajunya itu dikembalikan dengan keadaan kotor dan rusak. Nah saya itu berpikir ini sebagai media untuk memberikan kiriman santetan. Mungkin si temannya ini memberikan santet untuk penumbalan atau gimana. Oke, saya lanjut ya. Dari Mas Freddy ya, cerita tadi cukup lengkap, dan saya ingin menceritakan lagi ya tentang si Mas Bagas tersebut. Mas Bagas tersebut dia itu di sana berarti cuman 3 bulan saja guys, soalnya dia tidak kuat. Dan pada suatu hari setelah dia ya begitu ya, sampailah dia sakit ini. Nah sakit, dia itu dijemput oleh orang tuanya, tetapi dia itu pas dijemput masih tidak sadarkan diri atau ya terkena ya kayak akal. Hilang akal dan kayak orang kesurupan begitu ya, ngelantur. Dan dia makanya itu si orang tuanya itu datang langsung ke daerah tersebut untuk menjemput anaknya. Terus sampailah di kampung, dia itu di rumah guys. Sampai di rumah itu, yang saya sangat-sangat tidak wajar ya katanya ya,
dia itu di kamar itu seperti ya kayak dukun kayak gitu, kayak gini atau ya ngomong sendiri dan lain sebagainya. Mungkin Mas Preti pernah diceritakan gimana? Ya seperti dia melakukan ritual-ritual, melakukan ritual sendiri di kamarnya tanpa ada bimbingan yang benar dan jelas. Nah, pada saat si Bagas ini hilang akal, Bagas ini hal yang dialami itu saat kehilangan akal ini, apa yang dia lihat saat dia lihat ini, pada saat si Bagas melihat orang itu, dia membayangkan bahwa manusia yang dia temui itu berkepala monyet. Berpikir dia emang karena sakit biasa, namun saya berpikir bahwa ini sudah seperti ada gangguan, seperti apa ya, ada kekangan dari si pengirim santet itu, ada gangguan. Bahasanya itu jiwanya itu mungkin buat mainan kayak sama ini sih, setannya kayaknya. Oke, lanjut ya, saya cerita lagi. Dan setelah dia sampai di rumah, intinya pada saat dia sembuh lah ya, udah sembuh, sampai dia di rumah waktu itu beberapa hari atau gimana ya, dia itu mau disembuhin sama orang pintar di intinya berobat itu. Ya, suatu daerah lah. Tetapi si orang pintarnya itu nggak bisa, masih ada sibuk, dan akhirnya si Mas Bagas itu disuruh periksa di rumah sakit lah. Mungkin karena gangguan atau karena gimana lah ya. Dia itu di karantina guys, di suatu rumah sakit terbesar di Jawa lah, intinya di Jawa. Di sana itu di karantina selama 1 minggu kayaknya, dan tidak boleh didatangi oleh siapapun sampai dia itu sembuh. Dan mungkin menurut saya atau menurut ya sedengar orang lain ya, itu setengah jiwanya itu udah diambil oleh si makhluk atau si siapa Mas? Ya si pengirim santetnya Nah itu. Jadi setengah jiwanya ada di badan dia, setengah jiwanya ada di dia. Nah seperti itu guys. Mungkin ada lagi tambahan dari Mas Preti. Mungkin dari saya cukup ya. Intinya untuk kalian semua tetap berhati-hati kepada lingkungan sekitar kita, baik teman, keluarga, saudara, bahkan orang tua kita pun, orang tua kita sendiri. Lebih lagi kepada teman kita yang jelas-jelas mungkin hanya kenal beberapa hari atau baru-baru ini. Nah, bagi kalian yang misalnya kok ada kepikiran untuk tertarik dengan hal-hal gaib, itu perlunya adanya bimbingan, adanya pengajar. Jangan main sendiri atau belajar sendiri. Udah mungkin dari itu saja. Oke, mungkin tambahan dari saya ya, untuk kalian semua yang ingin bekerja di suatu perusahaan terbesar atau yang ada di Jakarta ya kalian gimana ya, mungkin kalian harus berdoa lah biar dapat teman yang baik-baik. Seperti saya waktu itu kan saya bekerja selama 6 bulan itu ya, alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang baik. Dan semisal kalian permisa yang ada di sini ngalamin seperti itu, lebih baik kalian itu pindah kos sendiri, lebih baik sendiri daripada sama teman sendiri. Dan ya mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Mas Preti? Cukup aja. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin mengirim atau bersharing-sharing cerita, bisa kirimkan cerita kalian di IG kami Dopok RH
@dopokherha. Sampai disinilah cerita kita pada kali ini. Saksikan terus cerita-cerita yang kita sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Sampai jumpa, dadah.